kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ya, pilek Pak ini Pak, ya, pilek batuk-batuk, gitu ya. Kemarin mohon maaf ya, kemarin saya absen, ya, karena sakit. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat lumayan, ya, sudah bisa beraktivitas lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk ke materi atau bab yang selanjutnya yang kedua, yakni babul husli wa hukmul junub. Artinya apa ini? Babul husli, bab mandi, wa hukmul junub, dan hukum junub. Nah, ini terkait dengan apa ini Pak? Janabah. Gitu ya. Terkait dengan bagaimana sih mandi jinabah, istilah kita yang benar, dan terkait hukum-hukum mandi jinabah, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada istilah al-ghusl atau irtisal, ada juga istilah istihmam. Ya, artinya sama-sama mandi. Tetapi yang umum mandi biasa. Saya mandi pagi hari, saya mandi siang hari, saya mandi karena keringetan, saya mandi karena kepanasan. Nah, itu menggunakan istahamma, yastahimu, istihmaman. Materinya Ustaz Juhani. Ya, sorok. Istahamma, yastahimu, istihmaman. Itu mandi umum. Ya. Gerah panas kabeh, tak mandi saya, itu namanya istihmam. Ana astahim fisobah, saya mandi pagi hari. Nah, dalam babul ghusl di sini, ya, ghusl atau irtisal itu terkait dengan mandi karena hadas besar. Jadi ada dua Pak. Ya, kalau kita mandi kan ya mandi gitu saja. Mandi jinabah, mau mandi karena keringetan, kepanasan, ya mandi. Katanya menggunakan kata mandi. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Mandi biasa menggunakan astahim atau istihmam, sedangkan mandi untuk bersuci dari janabah hadas besar disebut al-ghusl atau irtisal. Gitu ya. Jadi nanti kita akan sering bertemu dengan kata-kata al-ghusl, ya, atau irtisal. Kemudian yang kedua, ada juga istilah janabah, ada istilah junub. Siapa yang tahu bedanya apa ini Pak? Janabah yang kita kenal dengan jinabat, ya. Junub yang kita juga kenal. Apa bedanya? Ada janabah atau jinabat, ada juga junub. Kalau janabah atau yang kita kenal dengan jinabat itu, ini adalah terkait dengan apa? Hadas besar. Jadi hadas besar itu namanya janabah atau jinabat, itu hadas besar. Sedangkan orang yang sedang hadas besar, sedang mengalami jinabat atau janabah, dinamakan junub. Nah, gini. Saya sedang junub, tak mandi jinabah dulu ya. Nah, gitu loh Pak. Ya. Jadi junub itu orangnya, orang yang mengalami janabah, orang yang mengalami hadas besar, itu namanya junub. Kalau hadas besarnya disebut janabah atau jinabat. Ngerti ya? Nah, terus ketika kita jinabat, apa yang kita lakukan? Mandi. Apa dalilnya? Wa in kuntum junuban fattahharu. Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian ini junub, maka bersihkanlah, sucikanlah. Dengan cara apa? Ghusl itu tadi Pak. Ya, mandinya, bersucinya dengan cara mandi ghusl, istilah ghusl. Mandi karena sedang berhadas besar. Bagaimana caranya? Nanti dulu ya. Nanti belum saatnya. Belum saatnya. Nah, kapan kita ini junub atau sedang berhadas besar? Kapan Pak? Yang dulu materi sudah pernah kita singgung ya. Kapan kita dalam keadaan berhadas besar? Kapan?
mimpi basah. Ya. Nah, sekarang ada penjelasan yang lain juga dari hadis Nabi. Idza jalasa baina syu'ibal arba' thumma wajadaha fawajabat lahul muslim. Hadis Bukhari. Kalau orang laki-laki ini istilah ya, kiasan. Kalau ada orang laki-laki yang sedang duduk di antara 4 anggota perempuan, summa jahada, kemudian dia bersungguh-sungguh, wajibat lahul ghusl, maka wajib baginya untuk mandi jinabah. Tahu Pak maksudnya Pak? Kalau ada laki-laki yang duduk di antara 4 anggota perempuan, maksudnya istrinya. Kalau ada bukan zina ya, bukan zina. Ini kiasannya Rasulullah. Kalau ada suami kemudian mendatangi istrinya, dia duduk di antara 4 anggota perempuan tadi, istrinya tadi. Apa 4 anggota ini? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu maksudnya. Ya, syu'abihal arba. Di antara anggota 4 dari istrinya tadi, kemudian dia bersungguh-sungguh melaksanakannya. Kalau dia maksudnya ya, wajibat lahul ghusl, maka wajib baginya untuk mandi. Maksudnya bersetubuh antara suami istri. Nah, mohon maaf ya. Kita baca sirahnya. Kalau kita baca sirahnya terkait dengan ini juga nanti kan mohon maaf ya, namanya fikih, mohon maaf ya. Saya ketika dulu kan masa singgung ya, ketika menjelaskan ke anak-anak ya, ini bukan pornografi kan gitu ya, kita jelaskan ke anak-anak ini bukan porno loh Mas Mbak. Ketika anak-anak sudah menginjak balik itu kita jelaskan biar nggak dikira tuh Pak Kundul ngomongnya kok seperti itu, kita jelaskan ke anak-anak biar nggak salah kaprah. Ini panjenengan insya Allah paham ya, terkait dengan fikih masalah laki-laki perempuan itu sudah biasa ya, sudah biasa. Justru kalau malu menjelaskan, malah saya khawatir, kita khawatir ada yang belum paham, malah nggak paham, malah belum pernah dengar, malah nggak paham. Maksudnya ya apa sih gitu ya. Nah, ini mohon maaf. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Kiasannya Nabi itu kalau duduk di antara 4 anggota perempuan atau wanitanya atau istrinya, itu bahasa kiasan, maksudnya ya bersenggama, bersetubuh. Ini sudah layak di kalangan orang Arab. Mohon maaf. Kalau setubuh ya seperti itu, yang perempuan di bawah, yang laki-laki di atasnya, entah dengan duduk atau dengan cara tidur. Nah, kemudian ketika ada di Madinah, bagaimana Pak sirahnya itu Pak? Di Madinah, ketika ada perempuan Mekah yang menikah dengan laki-laki Madinah, kaget ya. Kenapa? Duh, di Madinah kok seperti ini? Posisinya berbeda Pak. Sehingga turun ayat itu Pak, bagaikan ladang itu loh. Nah, itu loh. Ya masuk bisa perempuan bagian ladang, cangkul lah itu loh Pak, siramilah itu loh. Itu terkait itu. Jadi ketika di Mekah adatnya perempuan ya di bawah, laki-laki di atas. Nah, ketika ada di Madinah berbeda. Ya mohon maaf. Seperti binatang ya, yang perempuan jongkok, kemudian laki-laki di jongkok. Proteslah yang perempuan ini kok seperti ini ya. Oh, biasanya kalau di Arab umumnya kayak gitu. Kenapa di Madinah seperti ini? Akhirnya madul ke Rasulullah. Ya Rasul, boleh nggak seperti ini? Akhirnya turun ayat. Boleh ya. Dengan posisi apa saja boleh. Yang penting masuk ke itu perempuan. Itu bagi. Nah, itu maksud seperti itu. Jadi silahkan ya, itu adalah seperti apa? Sawah disirami kan begitu ya. Dalam dalam ayat yang lain itu. Nah, sehingga muncul buku-buku yang banyak sekali, mungkin panjenengan juga sudah pernah baca itu ya, 40 posisi bersenggama secara syar'i, secara islami, 30 posisi bersenggama secara islami, dan macam-macam. Bahkan ada yang 100 juga gitu ya, pegel juga baca itu ya. Tetap juga nggak hafal. Bapak yang kami hormati, nah terkait dengan fikih ini memang terkait juga dengan posisi bersetubuh. Ya, ada kaitannya juga. Kenapa? Karena terkait dengan pengeluaran mani, terkait dengan keluarnya mani.
Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan junub, kenapa kok diistilahkan junub atau janabah itu? Ternyata janabah itu berasal dari kata atau sinonimnya itu adalah al-ba'id. Ba'id artinya jauh. Jadi kenapa ulama fikih mengatakan janabah atau umumnya kenal dengan janabah, dengan junub? Wa in kuntum junuban fatahharu. Kenapa kok dinamakan janabah atau janabah? Artinya adalah al-ba'id atau al-ba'id itu artinya jauh. Kenapa dinamakan jauh? Karena orang yang sedang berjinabah, sedang junub harus menjauh dari tempat-tempat tertentu seperti masjid. Boleh nggak orang junub masuk masjid? Boleh nggak Pak? Bu? Panjenengan junub kemudian masuk masjid, boleh? Boleh. Apa hadis ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati wa antum sukaro gitu ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan sukaro, mabuk, sampai kapan itu sadar yang kamu bunyikan itu apa. Kemudian ada lanjutan itu ya. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan jangan pula kamu masuk masjid dalam keadaan junub kecuali Allah membolehkan apa abiri sabilin hatta taghtasilu. Sebentar saja, berlalu saja sampai suci. Jadi kita boleh masuk masjid dalam keadaan junub, entah mungkin ngambil apa aqua, mengambil apa yang perlu dalam masjid sebentar, sudah nggak boleh lama-lama, gitu ya, sampai kalian bersih dengan cara mandi jinabah. Jadi boleh. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau sudah wudu boleh tidur dalam masjid. Ini rukhsah untuk Imam Syafi'i. Kalau yang lain nggak bolehkan berlama-lama, Imam Syafi'i bolehkan. Udahlah, boleh Imam Ahmad membolehkan. Boleh orang yang junub kemudian wudu meskipun belum mandi, wudu dulu kemudian tiduran di masjid itu dibolehkan. Ini menurut Imam Ahmad. Kalau yang lain jangan berlama dalam masjid, ya seperlunya saja. Inilah perbedaan dalam ulama fikih. Kita lanjutkan ke hadis yang pertama. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu dari air. Hadis riwayat Muslim, sedangkan asal daripada hadis ini lafadznya dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Al-ma'u minal ma'i. Artinya apa itu? Air itu dari air, kan gitu ya. Al-ma'u, air itu, minal ma'i, dari air. Maksudnya apa ini? Al-ma'u, ma' yang pertama, air yang pertama itu adalah air intisal, al-wusul, mandi, ya, air mandi. Minal ma'i, disebabkan karena air yang keluar dari kemaluan kita. Paham ya? Jadi al-ma'u minal ma', air itu dari air. Jadi yang menyebabkan kita mandi itu karena keluarnya air mani kita. Lewat mimpi, hubungan suami istri. Nah, itu mewajibkan kita harus mandi. Itu yang maksud pertama hadisnya, ya. Al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Jadi air yang pertama itu maksudnya adalah mandi jinabat. Minal ma'. Kenapa kok disuruh mandi jinabat? Ya karena kita keluar mani kita, sperma kita. Paham ya? Al-ma' minal ma'. Nah, kemudian ada hadis juga yang mempertegas innamal ma'u minal ma'i, sama. Sesungguhnya air itu dari air, penegasan dari hadis yang pertama. Tadi kan al-ma'u minal ma'. Ini ada hadis lagi innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu dari air. Air yang pertama adalah air mandi. Kita mandi itu disebabkan karena air yang keluar dari kemaluan
kita, air sperma kita, air mani kita. Jadi kalau kita keluar air mani, maka wajib mandi. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba, ini hadis yang sama dengan yang saya sebutkan tadi, tsumma jahadaha faqad wajibal muslim, muttafaqun alaih wa zada Muslim wa illam yunzil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika laki-laki duduk di antara 4 anggota tubuh perempuan, lalu bersungguh-sungguh melakukannya, maka maksudnya itu berhubungan intim, maka wajib baginya mandi. Hadis muttafaqun alaih, dan Muslim menambahkan, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi jelas lagi, ketika suami istri berhubungan, entah keluar atau tidak, maka wajib baginya mandi. Tapi ada nggak ya Pak ya, yang sudah berhubungan suami istri tapi nggak keluar sperma? Ada nggak itu? Ada ya, karena mungkin penyakit. Ya, karena penyakit. Nah, jadi ini tambahan lagi. Kalau tadi itu kan keluar sperma, mani wajib, kan gitu ya, wajib. Nah, hadis ini seolah-olah bertentangan. Meskipun keluar atau tidak keluar, ketika berhubungan suami istri, maka wajib hukumnya untuk mandi, untuk al-ghusl, mandi jinabat. Nah, gitu Pak Ye. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saya tanya, alma itu kan identik dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dari apa, Pak? Surat apa itu? Khuliqa min ma'in dafiq, itu loh Pak. Ya. Khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari apa? Ma'in, air, dafiq, yang mancar. Sama, gitu ya. Apa hubungannya ma di sini dengan penciptaan manusia? Maksudnya seperti ini. Hubungannya begini. Jadi Allah itu mengingatkan kepada kita, air yang keluar dari sperma kita, ya, itulah yang menjadikan kita menjadi seperti ini. Gitu ya. Makanya Allah ingatkan, khuliqa min ma'in dafiq, manusia, kalian itu diciptakan dari air mani yang memancar. Air mani yang memancar, mohon maaf, ya. Jadi ketika suami istri berhubungan, kok bukan mancar ya, entah itu apa Pak, netes, ya, spermanya netes atau tidak, buang tersuap gitu ya. Nah, yang diharapkan kan suap itu yang sehat, betul ya. Jadi menurut dokter, jadi ketika air mani yang bagus ya, keluarnya itu muncrat, seperti yang di ayat ini, khuliqa min ma'in dafiq, ini mancar, curut gitu ya, mancar. Jadi ketika tidak mancar, berarti kan ada apa dengan kesehatan kita? Mungkin keluarnya ya. Nah, berarti kita harus siap-siap, jangan-jangan saya ini ada penyakit, gitu ya. Kenapa Allah mengingatkan kok? Jadi yang namanya mani, mohon maaf ya, yang nanti juga bakalnya jadi manusia itu dengan cara mancar. Ini Allah firmankan, dafiq, banter, surat. Nah, kok kita nggak banter, mohon maaf, berarti kita harus, ya, jika kita periksakan ke dokter, mungkin ada apa dengan kesehatan kita. Kenapa sperma kita tidak mancar, tidak muncrat, banter, kok hanya tes seperti itu? Ya, ada kesehatan apa? Ada penyakit apa dengan diri kita? Gitu Pak G. Ini buat renungan kita bersama. Ya, jangan sampai ya suami istri ada keluhan terhadap masalah ini, gitu ya. Ya, kita orang Islam pahamlah, kita bahagia, istri kita juga bahagia. Nah, di antara terkait dengan hubungan suami istri ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian Imam Syafi'i mengkompar antara hadis yang pertama dari apa itu, Abu Sa'id Al-Khudri, dengan Abu Hurairah ini. Loh, kenapa ya tadi itu al-ma'u minal ma'?
Jadi syaratnya itu ketika keluar air sperma harus mandi. Sedangkan di Abu Hurairah ini meskipun tidak keluar sperma dia wajib mandi. Ada yang ulama yang lain mengatakan hadis yang pertama air itu dari air itu terhapus mansuh, dihapus. Tapi Imam Syafi'i punya penilaian yang lain. Oh, itu bukan dihapus itu, justru ini memperkuat. Saya ulangi ya, hadis yang pertama kan kalau keluar sperma wajib mandi. Di hadis yang kedua, keluar sperma atau tidak keluar sperma wajib mandi. Sehingga ulama berselisih pendapat. Yang pertama mengatakan hadis yang pertama itu ya dihapus sama hadis yang kedua. Yang kedua itu muttafaqun alaih. Berarti nggak berlaku. Tapi Imam Syafi'i mengatakan justru ini menjadi penguat. Meskipun keluar nggak keluar, ya sama saja hari ini dua-duanya sahih. Gitu ya. Mimpi keluar sperma, kemudian ternyata kita bangun tidak ada spermanya, wajib mandi apa enggak? Mimpi berhubungan mungkin ya, atau berciuman dengan siapa begitu. Loh, di mimpinya itu keluar sperma, begitu kita bangun, loh, kok nggak ada spermanya? Pernah Pak panjenengan seperti itu? Pernah kan? Iya, saya juga pernah. Mimpi apa gitu ya? Keluar, waduh mandi guys, kawan wah mandi kira dingin gini. Ternyata begitu bangun, loh, kosong, nggak ada spermanya. Wajib mandi apa enggak? Wajib? Tidak, mimpi. Ini kan mimpi gitu ya, mimpi. Meskipun mimpi keluar sperma, begitu bangun kok tidak keluar, ya nggak wajib mandi. Ya, keluar ternyata enggak, ya nggak wajib mandi karena itu mimpi top. Ya, kecuali kalau kita berhubungan dengan istri kita, suami istri, ya, entah itu keluar spermanya atau enggak, rasanya enak atau enggak, alam kita nggak ngerti. Ya sudah, ya begitu selesai maka wajib mandi. Menurut menurut ya muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah ini. Nah, Imam Syafi'i ini menguatkan dua-duanya betul. Ya, betul dua-duanya. Baik yang pertama Muslim tadi itu atau muttafaqun alaih ini dua-duanya betul. Yang jelas keluar ya harus mandi, tidak keluar karena hubungan suami istri juga harus mandi. Kata Mbak Ye. Dalam itu kan belum masuk Pak ya, berarti kan belum berhubungan mau. Nah gitu. Maunya nggak direken. Ganggu. Nah, nggak awang-awang itu kamu. Nggak ada dimaksud di sini kan walam yunazil itu meskipun nggak keluar kan berarti sudah masuk ya. Dalam mana sudah hubungan suami istri, begitu udah masuk keluar sperma apa enggak wajib mandi. Tapi kalau belum memasukkan, ya enggak. Apa istilahnya? Nah ini Pak, tadi dijelaskan Pak sama Rasulullah Pak. Idzal taqal khitanani faqad wajibal ghusl. Kalau ada dua yang dikhitan, maksudnya dua kemaluan yang berbeda, miliknya laki-laki dan perempuan, kok ketemu Pak? Nah, faqad wajibal ghusl, maka dia harus mandi. Ini sudah ini loh Pak, bukan ketemu. Bukan ketemuan lihat bukan itu ya sudah ketemu sudah masuk ya sudah masuk. Ini penguat dari hadis tadi ya. Apa itu idzal taqal khitanani, apabila dua kemaluan laki-laki dan perempuan bertemu
Fakat wajibal ghusl, maka wajib baginya ghusl. Nah tadi kan penjelasan metu nggak metu tetap mandi, itu Bang. Jadi ketemu itu bukan, nah, bukan gitu. Apa kan ya? Saya tadi ketemu Pak Adi, bukan gitu. Sudah masuk, itu ya maksudnya ya. Ya, anak kamu. Nah, di sini kan ada penjelasan juga Pak. Itu majahadah ya. Kemudian ketika bertemu itu kok sungguh-sungguh, dan arti sungguh-sungguh ini kan maksudnya kan, mohon maaf ya. Paham kan itu ya? Nggak mungkin lah. Begitu ketemu diem kan nggak mungkin. Jenengan lebih pengalaman malam. Ketika kemalan laki-laki dan kemalan perempuan bertemu, kemudian sungguh-sungguh, dalam arti sungguh-sungguh ya benar-benar itu menikmati bukan suami istri. Jadi bukan terus diem, diem kalau ketemu diem. Ya, ditegaskan di sini, yang dimaksud dengan al-jud di sini bersungguh-sungguh adalah bergerak dengan keras pada saat memasukkan. Nah ini paham kan kita ya? Jadi bukan terus diem ya. Ini berpikir yang gini. Dan saya teringat dulu Pak, dulu di pondok, ya di pondok itu ustadz saya belum nikah Pak, menjelaskan masalah ini. Jadi beliau malu-malu, saya nggak paham. Lucu, saya tuh nggak paham Pak. Saya bernafsu ya, saya waktu itu nafsu dengan perempuan itu umur 20 Pak. Mulai muncul wahyu, itu umur 20. Kata teman-teman itu telat katanya. Jadi selama ini ketika teman-teman cerita atau pacaran-pacaran gitu, saya sih saya itu kayak gitu. Begitu umur 20 saya baru, iya itu cantik itu, kurang cantik. Baru bilang saya di umur 20. Nah kalau teman-teman, saya ini telat, ya telat untuk memahami cantik gaknya itu telat gitu ya. Nah udah saya belum menikah, jelaskan masalah hubungan suami istri, babul firosh, bab ranjang. Yang jelaskan guliang-guliang Pak, guliang malu sendiri. Nah saya itu nggak paham Pak, maksudnya apa? Nah teman-teman paham, saya nggak paham. Aku sih kayak jadi nggak enak gitu loh ya. Akhirnya dijelaskan, diganti Ustadz Dipo itu Pak, Ustadz Dipo yang biasanya dibuang itu, ya diganti Ustadz Dipo langsung ngomongin ngomongin dan nikah udah punya anak. Seperti ini ya juga jelaskan baru, oh gitu tuh. Jadi ini di pondok itu diajarkan bab virus Pak, itu diajarkan insya Allah di kelas akhir ya 3 SMA di pondok ya, nggak tahu kalau di sekolah umum. Di pondok diajarkan di kelas 3 SMA babul virus ya, ijma juga ya, jima gitu ya, jima diajarkan di kelas 3. Kalau diajarkan di kelas bawah kan ya bahaya juga nanti. Kita lanjutkan nanti selanjutnya. Kanu yaquluna innamal ma'a minal ma'i rukhsah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa biha fi awal Islam thumma amara bil ittisal. Mereka mengatakan bahwa mereka itu para sahabat ya, bahwa mandi itu disebabkan keluarnya air mani adalah rukhsah, dispensasi yang dinyatakan oleh Rasulullah pada saat permulaan Islam. Jadi yang hadis pertama al-ma'u minal ma'i itu Pak, syarat mandi harus keluar dulu gitu ya. Itu menurut mereka ini adalah rukhsah dari Rasulullah ketika di awal-awal Islam. Sperma keluar maka wajib mandi, kalau enggak berarti enggak mandi gitu ya. Namun setelah itu beliau memerintahkan mandi. Masuk hadis yang kedua, keluar enggak keluar harus mandi. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i itu sebagai penguat. Entah itu keluar air mani atau tidak, maka hukumnya wajib mandi. Gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi insya Allah Pak, itu ada di antara teman-teman kita yang ada di tetangga-tetangga kita itu nggak paham terkait dengan mandi jinabat. Ya.
Mandinya kayak apa? Yang penting mereka pahami adalah mandinya itu ya seluruh tubuh harus basah. Tapi tidak mendapatkan sunat dari Rasulullah bagaimana SOP-nya, bagaimana tata cara mandinya, mereka nggak paham. Jadi dianggap yang namanya mandi basah ya udah guyur semuanya, itu mandi basah. Gitu ya. Ada di antara mereka. Kenapa ya? Karena mereka nggak paham. Tidak belajar agama. Jadi yang dipahami ya mungkin sedikit-sedikit mendengarkan dari Pak Yai atau mendengarkan dari radio, yang penting basah ya sudah. Ya, habis jima kemudian mereka mandi, selesai sudah. Itu kan iman, tidak mendapatkan sunnah dari apa, tidak mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. Gitu Bang ya. Monggo Pak Bu, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Apa? Air bening. Apa kemarin kita sebut Pak? Air bening itu ada madhi, ada wadhi. Ya, yang pertama apa yang pertama itu? Wadhi. Ya, yang bening itu yang pertama Pak. Biasanya yang agak butuh, agak keliket itu yang kedua. Ya, ada wadhi, madhi, mani. Wadhi itu yang pertama, yang bening. Ya, jadi itu bukan sperma. Ya, bukan sperma. Jadi karena kita nafsu, apakah kecapean, itu bisa. Ya, keluar itu. Itu gimana Pak? Bu, cara mencucikannya? Dengan cara apa? Kalau wadi mandi itu dengan cara apa? Berwudu, bukan mandi ya. Kalau mandi itu yang sperma. Kalau wadi mandi keluar, maka cukup dibersihkan kemaluan kita wudu, udah selesai. Itu cairan bening sama agak beda dikit, tapi agak encer Pak, ngulur, nah balik aja ngulur, nah itu kan mau masuk ke mani, mau masuk ke sperma. Setelah wadi sama madi baru mani, sperma keluar. Harus melewati dua tadi, gitu ya. Gitu Pak ya. Mohon maaf ketika ya mula abah. Tahu Pak mula apa Pak? Pemanasan itu Pak. Ya, ketika pemanasan itu kan nggak mungkin langsung spermanya yang keluar dong. Ya, ketika pemanasan suami istri menjenengan itu loh, kan nggak mungkin itu langsung sperma keluar, nggak mungkin. Mungkin kan ada cairan kecil-kecil Pak. Ya, dikit-dikit yang netes, dikit-dikit netes. Nah baru masuk, nah itu baru sperma keluar, gitu ya. Nah yang netes-netes kok nggak jadi di Pak Ardi tadi itu, baru netes-netes kok mau di masuk nggak jadi, ada tamu, ya sudah, nggak usah mandi, ya. Karena itu baru mandi sama wadi yang keluar, itu tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau udah masuk baru keluar, nggak keluar sperma, wajib mandi. Ngaten, nggih. Monggo sebentar lagi Sa. Monggo Pak. Gimana Pak? Mau ya. Apanya yang di mandi tadi? Mandi jinabat nggih. Oke nggih. Iya. Yang gojok seperti wong geser tadi itu ya. Nggih. Ya. Intinya itu kan memang semuanya harus kena Pak. Mulai dari rambut kita, monggo. Ya dari rambut kita sampai ujung kuku kaki. Kalau sudah semuanya kena, sah. Tapi tadi tidak mendapatkan sunnahnya. Kan eman. Sama-sama mandi, sama-sama dinginnya, yang satu dapat pahala, satu tidak. Kan eman, itu Pak ya. Sah, ya sah. Kalau jenengan langsung ngilem, sah, ya sah. Tapi tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Itu. Gerojok-gerojok silakan monggo. Tapi eman gitu loh, sama-sama mandinya. Nah, yang satu dapat pahala, satu nggak dapat. Gitu. Monggo yang lain, ya monggo. Halo.
Nggih. Jadi syarat mandi itu apa, Pak? Ibu. Nah, kita mandi itu kan untuk beribadah. Ya, jadi kenapa kok harus mandi? Ya karena untuk ibadah. Kalau nggak ibadah nggak mandi ya nggak masalah. Ya, jenengan habis subuh hubungan suami istri, kemudian nggak mandi sebuah nggak mandi terserah jenengan, nggak mandi sampai mau duhur, azan rek mandi, yang tidak mau azan rek mandi. Nah mandi kita kan karena mau sholat, gitu ya. Gitu. Jadi habis isya jenengan hubungan suami istri, apa harus mandi? Ya enggak langsung, dingin juga. Nanti jam 8 bulan sampai mungkin mau sholat tahajud dengan mandi, atau saya nggak sholat tahajud tak sholat apa tuh subuh langsung mau sholat subuh baru mandi gitu ya. Karena apa ya? Karena mau sholat mandinya gitu. Boleh ya, boleh, monggo gitu ya. Ya monggo. Kalau misalnya kan belum sempat mandi, tapi meninggal dunia, ya seperti sahabat itu ya, seperti sahabat itu pengantin baru itu kan dikisahkan loh ya, istrinya cantik, ya belum sempat apa itu hubungan suami istri, ada panggilan al jihad gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tak, nah mau hubungan suami istri itu malam pertama, akhirnya nggak jadi karena ada panggilan jihad. Udah mohon maaf saya tak ikut Rasulullah perang. Iya mas, berangkatlah perang gitu ya. Jadi ketika ada orang yang sudah mandi sudah hubungan suami istri belum sempat mandi kemudian meninggal dunia, bagaimana ini? Yang tahu itu istrinya, Pak ya, yang tahu kan istrinya. Jadi si istri ini harus menjelaskan pada masyarakat bahwa dia itu sudah dalam keadaan junub, sama perlakuannya. Ya sama, jadi apakah dosa? Ya bukan dosa, matinya memang dalam keadaan seperti itu. Ya, cuma si istri wajib memberitahu ke orang, Pak itu jangan junub Pak itu Pak. Biar apa? Mohon maaf, lebih dibersihkan lagi Pak. Iya, spermanya itu lebih dibersihkan lagi, digobrok lagi. Kalau orang nggak tahu hanya begini-gini kantor. Ya, kalau diberitahu itu kan, oh jangan-jangan ada sperma yang nempel di sini, itu lebih disucikan lagi. Gitu ya. Jadi yang si istri harus memberitahu kepada yang memandikan jenazahnya. Jadi hukumnya apa ya? Emang nggak ada hukumnya, itu ya, nggak ada hukumnya. Yang lain monggo, ibu-ibu monggo. Ya ibu-ibu nggak pernah nanya ya. Ya, kalau kurang lebih 10 menit tanya jawab gitu ya. Ini adalah kisah monggo. Atau saya yang nanya? Saya yang nanya. Boleh enggak Pak suami istri berhubungan tanpa foreplay, tanpa mula'abah langsung, boleh apa enggak? Boleh? Boleh? Nah, ya enggak ada foreplay langsung masuk. Karena waktunya kalau boleh ya boleh gitu ya. Cuma Nabi kan mewanti-wanti, Nabi itu mewanti-wanti. Kalau kita baca buku-buku psikolog itu ya terkait dengan suami istri itu, ya itu kan memang gairahnya perempuan kan agak lama gitu, betul ya? Gairahnya bercinta perempuan agak lama, itu harus di-foreplay dulu. Laki-laki saya nggak peduli, ya kan langsung selesai ya sudah selesai. Laki-laki, kalau perempuan nggak bisa kayak gitu, jadi harus ada foreplay-nya. Nah foreplay ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, dalam artian sudah diingatkan laki-laki harus seperti ini gitu ya, berjumbu dengan kata-kata yang manja kepada istri. Ini akan membuat si istri lebih gairah lagi. Mengatakan lagi, jadi insya Allah kita lanjutkan di hadis yang keempat untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua urusan kita diberi pemahaman dan kita juga diberi kemudahan untuk melaksanakan apa yang kita pahami dalam agama ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.